Ayyu masjid wudi'a, apa masjid yang pertama dibangun di atas muka bumi? Maka dijawab Nabi SAW, apa kabar Bapak Ibu semua, sehat? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kalau ada ustadz yang mengajak kita salam 3 kali, itu sunnah juga. Karena dalam hadis disebutkan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza sallama sallama salasan. Nabi kalau mengucapkan salam kadang 3 kali. Jadi Pak Edi Natar pakai mazhab yang sekali. Nah, Ustadz Zulhusni pakai 2 kali. Mestinya saya 3 kali. Tapi karena saya tengok udah semangat, saya pakai pantun beliau, tak perlu diulang. Bahkan Nabi pun ketika bertamu ke rumah sahabat, Assalamualaikum, sahabat itu tak menjawab. Diulang Nabi sekali lagi, Assalamualaikum. Sahabat itu tak menjawab. Diulang Nabi ketiga kali, baru dia jawab, Waalaikumsalam. Kata Nabi, ada kau di balik pintu tadi? Ada ya Rasulullah. Kenapa kau tak jawab? Aku ingin dapat doa engkau 3 kali, kata dia. Nah, jadi masalah mengucapkan 3 kali ada dalilnya, tak usah berkelahi gara-gara itu. Mengawali majelis dengan Alhamdulillah sunnah. Kullu amrin zibalin, semua amal yang baik, walam yubda bihamdillah, kalau tak dimulai dengan alhamdulillah fahuwa aqta, amal itu putus. Makna putus 2 kata ulama. Yang pertama maqtu'ul barakah, tak ada barakahnya. Yang kedua putus, tak bisa dibawa bekal menghadap Allah. Maka kita awali dengan alhamdulillah. Yang kedua selawat, karena majelis yang tak disebut selawat, majelis itu disebut majelis antanajifah, majelis bangkai, majelis busuk, majelis belurat, majelis berbau, majelis benanah. Kita tak mau majelis yang baik, yang udah mandi, yang udah bersih, yang udah wangi ini menjadi majelis bangkai. Maka kita berselawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Berpantun di masjid tak salah, karena memang telinga suka mendengar kalimat yang bersajak. Bahkan kalau kita baca Quran, itu ujungnya sama semua. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Memang telinga kita suka mendengar. Makanya ulama pun kalau ceramah, kalau kita perhatikan sebetulnya muqaddimahnya itu begitu. Kalau ujungnya ha semua. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man walah. Ha semua. Kalau dia ta semua. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadaili wal karamat. Kalau dia a semua. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala habibil mujtaba wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Jadi sebetulnya bahasa Arab pun, bahasa Melayu pun itu ada kemiripan, karena telinga kita suka kepada yang indah-indah, maka dengan berpantun. Kalau tuan, lupa ulama. Kalau tuan membeli asam gelugur dibeli di Gunung Bromo. Saya ini datang ke Masjid An-Nur karena diundang Ustadz Zulhusni Domo. Nah, itu untuk meluruskan apa yang beliau sampaikan tadi. Yang sama-sama kita hormati Bapak Gubernur, Bapak anggota DPRD Komisi 8, Komisi Dunia Akhirat, Bapak Kajati, Bapak Ketua Pengadilan Agama, Bapak OJK. Saya ingat nama-nama ini karena disebutkan Pak Edi Natar tadi. Kadang kita kalau udah sampai di masjid nih, menengok wajah orang nih, lama kepala kita nih mencari.
di mana lah jumpa bapak ini ya? Di mana? Oh, OJK rupanya. Di mana lah pernah jumpa bapak? Oh, di Kejaksaan Tinggi rupanya. Kenapa? Karena beda orang waktu pakai baju pegawai kantor dengan sudah di masjid. Kita kalau udah di masjid ini macam tak ada jarak. Kalaulah Pak Edi Natar pakai pakaian jenderalnya dengan pakaian gubernurnya, itu rasa saya berjarak, susah kita. Tapi kalau udah dekat, ya macam tak ada. Entah perasaan saya aja, Allah alam. Tapi Bapak gitu juga? Rasa-rasanya begitu. Buya, gitu juga Buya? Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Ustadz ini yang sapanya, yang disebutnya nama, yang ada jabatan aja tak adil. Padahal kami lebih dulu datang dari mereka ini lagi. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, solihin solihat, mukminin mukminat yang belum berbini dan belum bersunat. Semuanya ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya ini sebetulnya lebih nyaman di samping supaya nampak saya bahan nih. Tapi karena kalau saya di samping, kamera ini udah dipasang pula di tengah. Ini menyeimbangkan. Jadi agak intip, tilik sikit. Dari Abu Dzar, ada sahabat Nabi namanya Abu Dzar. Nama kampungnya Ghifar. Ada satu kampung, nama kampung antara Makkah sama Madinah, nama kampung tuh Ghifar. Ghifar ini isinya perampok semua. Rupanya di Sumatera ini ada juga satu kampung isinya perampok semua. Saya pernah tausiah di situ. Yang ngasih tahu orang kampung tuh, Ustadz di sini ceramah isi ini perampok semua. Iya Pak, iya. Orang sini Pak Ustadz kalau mau merampok ke Malaysia itu kenduri dulu, didoakan. Tak boleh sebut nama tempatnya, nanti mengamuk orang tegur saya. Jadi kampung ini Ghifar ini isinya perampok semua. Nama Tuhannya Naham. Jadi nama Tuhan waktu itu banyak. Ada Lata, ada Uzza, ada Manat, ada Hubal, ada Jibti, ada Tagut. Ada satu nama Tuhannya Naham. Datanglah Abu Dzar nih membawa susu segelas, diletakkannya di depan patung Naham tadi. Naham, ku kasih kau pagi ini susu, kasihlah aku berkah hidup. Udah dia berdoa, dipejam mata, ditengoknya, diminum anjing susunya tadi. Mak, diminum anjing. Habis susu tadi, maaf cakap, diangkat anjing tuh kaki sebelah, dikencinginya pula. Berpikirlah Abu Dzar, aku minta berkah sedang susunya habis. Aku minta jauhkan dari bala sedangkan dia punya kencing. Itulah awal Abu Dzar meninggalkan patung dan masuk Islam. Jadi seandainya orang yang menyembah patung itu ada utaknya sikit aja, insya Allah masuk Islam. Cuma masalahnya waktu Tuhan membagi utak dia tak datang. Jadi itulah Abu Dzar, akhirnya dia pun masuk Islam. Dia yang meriwayatkan hadis ini. Jadi dalam hadis ini kata Abu Dzar bertanya, ya Rasulullah, ayyu masjid wudi'a, apa masjid yang pertama dibangun di atas muka bumi? Maka dijawab Nabi SAW, Masjidil Haram. Sesudah itu apa lagi ya Rasulullah? Al Masjidil Aqsa. Kam bainahuma, berapa jarak antara keduanya? Arba'una sanah, 40 tahun. Itulah dia yang diabadikan dalam satu ayat di awal surat, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kalau kita perhatikan titik temu antara dua masjid ini dua. Masjidil Haram, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubaraka, ada barokah. Masjidil Aqsa alladzi barakna haulah, barakah. Titik pertemuannya ada pada barokah. Maka orang yang selalu ke masjid, dekat dengan masjid, hidupnya barokah. Barokah itu begini,
Barokah diambil dari 3 huruf. Barokah yabruku, artinya unta turun. Unta turun ke tanah itu bahasa Arabnya barokah. Barokah unta turun. Apa pula hubungan barokah sama unta turun? Misal begini, misal kami membeli tanah kaplingan di Tenayan Raya, lebarnya sama 25 kali 25. Pak Edi Natar beli 25 kali 25, Pak Ahmad beli 25 kali 25, saya pun beli 25 kali 25, Ustadz Zulhusni pun sama. 4 petak tanah itu sama. Tiba-tiba datang unta. Entah dari mana unta aku tersosek. Datang unta, turun unta itu di tanah saya. Maka tanah saya itulah yang barokah. Kenapa begitu? Saya dapat tunggangan unta, saya dapat susu unta. Waktu saya lapar, saya potong unta itu, saya dapat daging unta, saya dapat bulu unta, saya dapat kulit unta. Sedangkan mereka bertiga tak dapat. Kenapa tak dapat? Tak saya kasih. Itulah asal barokah. Maka selalu hidup ini yang kita cari adalah barokah. Makan itu yang diminta barokah. Allahumma barik lana. Nikah itu yang diminta barokah. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma bi khair. Lahir anak yang diminta barokah. Barakallahu laka fil mauhub wa syakartal wahib wa ruzikta birrahu wa balagha asyuddahu. Berjumpa yang diminta barakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara mendapatkan barakah ke masjid. Semua yang hadir ini dapat barakah. Umurnya sama, tinggalnya sama, di kota yang sama. Yang datang subuh nih ke An-Nur dapat barakah, yang tidur di rumah dapat eliubasi. Sama-sama umur 40 tahun, sama-sama hidup pagi Jumat ini, tapi di rumah belum lagi bangun, maka yang di masjid inilah yang dapat barokah. Imam Ahmad bin Hanbal menyapu, mengusap mimbar Masjid Nabawi. Tempat Nabi khutbah itu mimbarnya 3 lantai, 1, 2, 3. Disapu sama Imam Ahmad bin Hanbal, diciumnya. Datang orang bertanya, kenapa kau sapu itu Ahmad bin Hanbal? Karena ini bekas tapak kaki Nabi Muhammad SAW. Salah satu cara mendapatkan barokah adalah dengan mengusap. Mana peciku? Kata Khalid bin Walid. Mana peciku? Kata sahabatnya, kenapa kau pusing peci hilang? Banyak peci berjual di pasar. Kata Khalid bin Walid, bukan masalah pecinya. Di dalam peci itu ada rambut Nabi Muhammad SAW. Dari mana mereka mengaku dapat rambut Nabi? Karena Nabi waktu haji tahallul, rambutnya itu gundul, diserak, diambil. Nah, itulah kalau ada orang sekarang mengaku, ini rambut Nabi. Bisa jadi. Bisa jadi termasuk yang dibagikan waktu tahallul itu. Macam mana kita membedakannya rambut Nabi dengan rambut Ustaz Somad? Mudah aja, bakar. Kalau terbakar dia rambut Ustaz Somad. Kalau tak terbakar bukan rambut. Cuman masalahnya kalau orang datang itu kita kan tak sanggup bilang, boleh ku bakar pak. Tak sanggup. Tapi kalau berani cobalah. Itu cara mengambil barokah. Tempat menyimpan air itu dari kulit kambing, namanya kirbah, diisi air. Tempat minum Nabi dari kulit kambing itu disimpan oleh sahabat Nabi, namanya Asma. Siapa namanya? Asma, pakai alif. Kalau tak pakai alif, sosak ongok. Asma binti Abi Bakar. Ketika Nabi meninggal, setiap kali anaknya demam, dikasihnya minum dari bekas air minum itu. Maka itu diantara cara mengambil barokah. Tapi diantara mengambil barokah yang paling besar adalah datang ke masjid. Kita semua subuh ini insya Allah dapat barokah. Lanjut. Ini perintah ke apa? Perintah ke tim admin nih. Tapi ibu jawab pun elok juga. Tandanya ibu masih ado lagi. Belum, amat cepat betul kalian alih. Jangan melompat-lompat ya.
Yaqulul Mubarakfuri, Imam Al-Mubarakfuri berkata, apa kata dia? Nabi ketika sampai ke kota Yasrib membeli tanah. Tanah itu tempat menjemur kurma, harganya 10 dinar. 1 dinar keping duit emas 4 gram, 25. Jadi kalau 1 keping itu 4 juta, 10 dinar berarti 40 juta. Harga tapak tanah Masjid Nabawi itu 40 juta kalau dihitung duit sekarang. Dibeli Nabi. Kenapa Nabi membeli? Nabi ingin mewakafkan tanah itu, padahal dia Nabi. Kalau cerita Nabi, dia udah dapat pahala sampai hari kiamat. Tak perlu dia pahala kita, dia masuk surga. Tak ada surga itu kalau tak ada dia. Tapi dia ingin dapat pahala wakaf. Dibelinya tanah itu, harganya 10 dinar, tempat menjemur kurma, milik 2 anak yatim, dibangun Masjid Nabawi. Maka kalau mau kekal abadi, wakafkanlah tanah membangun masjid. Nih, berapa orang yang sholat subuh di sini, sudah berapa kali subuh, yang paling bertuah adalah yang punya tanah nih. Tanpa kita sebutkan untuk almarhumah fulan, sampai pahalanya. Saya mau setelah acara ini nanti, maka ketua GSSB ditelepon dari penjuru Riau, tolong datang ke masjid kami, dan tolong datang ke kampung kami, ada tanah yang mau diwakafkan. Pak Ketua, Ustadz Zulhulni, Pak Edi Natar, itu ada tanah Pak, wakafkan. Tanah siapa? Entah. Mana bisa mewakafkan tanah orang? Yang diwakafkan itu tanah awak, yang dioleh tanah awak. Masalah menerima tanah wakaf nih, kami berdua sama Ustaz Alnop nih udah masak, kami udah akad, kami udah berdua. Kuwakafkan tanah ini kepada engkau Ustaz Abdul Somad, Yayasan Tabung Wakaf Umat, aku terima. Allahu Akbar. Dipoto. Kami telepon BPN, Badan Pertanahan Nasional. Kata Pak Kanwil, bermasalah nih Pak Ustaz. Tanya Ustaz. Telepon balik, Pak Haji, ya bermasalah punya tanah tu Pak. Dek bermasalah tu, nama aku wakafkan Pak Ustaz. Tak percaya sama aku, tanya Ustaz anak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ini jadi tanah wakaf. Lanjut. Pertama Masjidil Haram, kedua Masjidil Aqsa, ketiga Masjid Nabawi, keempat Masjid Amr bin As. Ini Makkah, ini Madinah, ini Palestina. Makkah, Madinah, Palestina. Ke kiri Mesir, menyeberang Laut Merah. Sampailah sahabat Nabi ke sana, namanya Amr bin As. Masjid pertama dibangun di Afrika. Amr bin As salat di situ, dan Imam Syafi'i pun pernah mengajar di situ. Panjang umur, sehat badan, nanti kita salat di Masjid Amr bin As. Ongkos tanggung masing-masing. Kita buat nanti acara GSSB ke Amr bin As, insyaallah. Wah, imamnya yang terkenal dulu, cari suara rekamannya ada di YouTube, namanya Syekh Muhammad Jibril. Nama mertuanya Syekh Dr. Abdus Sabur Syahin, yang menjadi saksi di pengadilan atas penistaan agama terhadap siapa namanya Bu ya? Adalah itu yang menista. Karena dia kata dia Quran itu adalah muntaj saqafi, produk budaya. Nasr Hamid Abu Zaid dulu pernah mau datang ke Riau, lalu kemudian Majelis Ulama Indonesia Riau menolak, akhirnya tak jadi datang. Nasr Hamid Abu Zaid sudah mati, ditolak dari Mesir, dipekarakan, lalu kemudian dia dapat suaka politik dari Belanda. Nah, ini Masjid Amr bin As. Artinya Pak, setiap sahabat Nabi pergi ke satu tempat, mereka membangun masjid. Di mana bumi dipijak, di situ masjid tegak. Begitu kalau buat adik-adik yang punya usaha sablon, boleh buat baju kaos. Di mana bumi dipijak, di situ masjid tegak. Hadiri GSSB. Gitu dia. Di mana bumi dipijak, di sinan awak berkodak. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung.
di mana jantan bertanja, di situ perempuan bertudung. Udah banyak kalian dapat bahan untuk update status kan? Oke, lanjut. Minal jami' ilal jami'ah. Jami' masjid, jami'ah university. Cikal bakal universitas adalah masjid. Tahun 795 itu Masjid Qarawiyyin di Maroko. Tahun 737 itu Masjid Zaitunah di Tunisia. Barulah yang ketiga Masjid Al-Azhar 970. Inilah universitas-universitas tertua di dunia dan sekarang masih ada. Universitas Zaitunah, Universitas Qarawiyyin, Universitas Al-Azhar, dan ketiga alumni ini ada di Riau. Allahu Akbar. Alumni Qarawiyyin, alumni Zaitunah, alumni Al-Azhar. Lalu Universitas Barat tuh Pak Ustadz, Universitas Oxford baru berdiri 1096. Universitas Cambridge baru berdiri 1209. Universitas Harvard University baru berdiri 1636. Jadi kalau begitu universitas tertua adalah Universitas Islam. Makanya pakaian toga jubah panjang dengan di atas itu diambil dari Universitas Islam. Mereka terinspirasi karena mereka tahu buat universitas, karena umat Islam membangun universitas. Dan ketika itu Islam sampai ke Eropa, Andalusia, mereka melihat cara membuat jubah, cara belajar, akhirnya mereka pakai, akhirnya orang kita belajar ke Eropa, dibawanya balik ke kita. Itulah disebut dengan toga pada saat pelantikan. Yang pertama membuat toga itu adalah Fatimah Al-Fihri, berasal dari Tunisia, yang mendirikan universitas di Maghribi Maroko. Minal jami' ilal jami'ah, dari masjid ke universitas. Lanjut. Akhirnya sampai ke Nusantara, itu masjid yang didirikan oleh Sultan, disupport oleh wali-wali Allah, disebut dengan Wali Songo, dengan terkenal dengan Masjid Demak 1479. Sedangkan yang bawah itu Masjid Jami' Air Tiris yang tak berpaku 1901, jaraknya 500 tahun. Ongku Mudo Songkal yang membangun Masjid Air Tiris itu, padahal 120 tahun yang lalu belum ada Google untuk dia cek macam mana bentuk gambarnya. Dari mana dia bisa buat mirip macam itu? Karena ada cerita Pak Ustadz, karena ada gambar. Begitulah hebatnya mereka dulu, bisa bangunan itu mirip, terlepas dari pulaunya, dari sukunya. Yang satu Melayu Kampar, yang satu dari Jawa, diikat dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kenapa tidak pakai kubah? Kenapa Masjid Demak tak ada kubah? Kenapa Masjid Ongku Mudo Songkal, Masjid Jami' Air Tiris tak ada kubah? Karena Masjid Nabawi tidak pakai kubah. Masjid Nabawi dibangun Nabi rata aja atasnya, pakai daun kurma yang dianyam, batang kurma, pelepah kurma, tutup daun kurma. Kubah ini tak ada zaman Nabi. Jadi kalau definisi, kalau tak ada zaman Nabi bid'ah, maka kubah bid'ah. Masjid yang ahlu sunnah, itulah masjid sunnah. Kapan munculnya kubah? Kubah muncul ketika Islam sampai ke Bizantium. Ada kaisar namanya Kaisar Bizantium di Roma. Mereka membuat tiang yang melengkung, disusun batu melengkung, cantik batu melengkung. Karena kalau batu itu melengkung ke atas turun ke bawah, tak ada tiang di tengah. Kalau tak ada tiang di tengah, bagus. Umat Islam menengok ini bagus, tak ada tiang di tengah, sop tak putus. Itulah awal cikal bakal mimbar, cikal bakal kubah, cikal bakal mihrab,
cikal bakal mimbar. Nabi tidak pakai mimbar. Nabi menyampaikan tausiah bersandar ke batang kurma. Datang sahabat, ya Rasulullah, aku punya tukang kayu di rumah, boleh kubuatkan mimbar? Boleh. Mimbar tak dibuat Nabi, sahabat membuatkan. Begitu juga dengan mihrab. Mihrab tak ada zaman Nabi, itu dibuat oleh arsitek yang datang pada masa Abdul Malik bin Marwan. Begitu juga dengan kubah, datang belakangan. Apa maknanya? Islam tidak melarang peradaban luar masuk mas. Ini Abdul Somad selalu ngejek kopar kafir. Itu kok pakai mikrofon, itu kok pakai laptop. Ini sudahlah tak punya duit, bodoh pula. Kalau tak punya duit mendengar ceramah saya full, jangan bodoh. Pikirlah baik-baik. Yang tak boleh itu mengikut akidah. Kalau memakai barang boleh. Ini semua barang yang ada di masjid ini bukan orang Islam yang membuat. Jam, lampu, listrik, laptop, mikrofon, ini bukan punya orang Islam, ini orang Barat. Maka ditulis di situ on off. Kalau orang Islam yang punya pasti al haya wal maut, hidup mati. Ini alat, saya pakai motor diupload di Instagram, di komen di bawah, Abdul Somad pakai produk orang kafir. Ya, apa salahnya? Karena ini adalah alat. Kubah, mihrab, mimbar, itu adalah alat. Begitu juga dengan yang lain-lain, listrik, eskalator, itu semua. Baik, kita lanjutkan. Sultan-sultan Melayu berlomba ingin meninggalkan warisan. 1803, Sultan dari Kerajaan Riau Lingga memberikan hadiah untuk istrinya. Dibangunkannyalah masjid yang kecil, cantik, unik, eksotis, Masjid Pulau Penyengat. Lalu kemudian 100 tahun sesudah itu, 1906, datanglah Sultan Melayu Delhi, Medan, Sumatera Utara, membangun istana besar, Istana Maimun. Semennya hanya 300.000 sak, tapi untuk masjid ini 1 juta sak, supaya dia nanti di hadapan Allah kalau ditanya, "Hei Sultan, berapa kau bangun untuk rumahmu, istanamu?" "Cuma 300.000 sak ya Allah, tapi untuk rumahmu 1 juta sak ku bangunkan." Masjid cantik, kebanggaan. Tak Melayu hilang di Medan, karena itu tanah itu punya orang Melayu. Akhirnya mereka tegak masjid berdiri, berlomba-lomba. Banyak kita tahu Sultan Anu, tapi namanya hilang, lupa kita. Yang kita ingat adalah Sultan yang membangun Lanjut. Jangan tutup layarnya Pak. Habis masa kesultanan. Saya urutkan dari mulai zaman Nabi, sahabat Nabi, Wali Songo, kesultanan, kita pun merdeka. Bagaimana dengan presiden-presiden kita? Presiden Soekarno, ada namanya di Maroko, Syari Soekarno, Jalan Soekarno. Tapi begitu 1966 sampai ke 1970, tulislah akhir hayat Bung Karno. Sangat menyakitkan. Sakit buah pinggang, darah tinggi, sakit jantung, tahanan rumah, meleleh air mata kita. Tapi beliau masih sempat membangun, itulah dia Masjid Istiqlal. Peletakan batu pertamanya Presiden Soekarno 1906. Kalau tuan membeli peniti, jangan ditusukkan ke gabus. Kalau mik udah mati-mati, itu tanda acara akan segera dihapus. Pas disebut Bung Karno tadi mati miknya. Lalu kemudian berganti rezim Orde Lama, masuk Orde Baru, Pak Harto, 32 tahun berkuasa. Akhir usia
tak terbayangkan, digulingkan dalam kesendirian karena Ibu Tin meninggal dunia, akhirnya meninggal. Apa yang tersisa? Masjid Muslim Pancasila, 999 masjid, program Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila. Dari ini kita bisa ambil pelajaran, silakan berkuasa tapi akan tumbang, silakan punya kekuasaan, yang kekal abadi hanya tinggal masjid. Jadi kalau ada mereka punya silap, punya salah, punya dosa, ketika mau diazab malaikat, ada juga rupanya masjid yang kau bangun, kata dia. Agak-agaknya begitulah, kita pun tak tahu. Makanya dalam hadis dikatakan uzkuru mahasina mautakum, orang yang meninggal itu sebut baik-baiknya saja. Mudah-mudahan kita sebelum mati sempat bangun masjid. Yang sudah bangun masjid, bangun lagi, tambah lagi. Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak ditengok. Saya jumpa di salah satu kota, Ustadz Somad, ya Pak Haji, doakan saya ya Pak Ustadz. Apa doanya Pak? Supaya umur saya panjang, saya mau bangun 99 masjid. Ada orangnya. Jadi saya jumpa makhluk-makhluk unik nih, banyak saya jumpa. Ada satu lagi Pak Haji, umurnya 85 tahun. Saya nih Pak Ustadz selalu berdoa. Apa doa Pak Haji umur panjang? Ya Allah, kalau kau mau matikan aku, matikanlah aku setelah masjid ini siap. Terus tak ku siap-siapkan Pak Ustadz. Maksud Pak Haji, asal siap masjid ini, ku bangun satu lagi. Asal siap, masih ada, masih hidup orang. Tak boleh sebut nama, takut nanti rusak hati dia karena ria. Tapi kalau 4 mata nanti ku sebutkan. Asal mau selesai masjid ini, dilanjutkannya ini. Asal mau selesai masjid ini, dilanjutkannya ini. Berdiri terus masjid. Rezekinya tak berkurang, umurnya panjang. Bukan masjid itu tak siap-siap. Kenapa masjid ini bisa menjadi Islamic Center terbaik 2015? Pertama, karena ada penitipan bayi. Yang kedua, karena ada supermarket, minimarket, tempat belanja. Ketiga, karena di situ ada SMP dan SMA tahfiz dan ada sekolah tinggi ilmu Al-Quran Syekh Ibrahim. Itulah kenapa Masjid Surabaya kalah, Masjid Semarang kalah, Islamic Center lain kalah, karena masjid tidak hanya sebagai tempat pendidikan, tapi masjid adalah tempat belajar formal. Inilah dia cikal bakal dari masjid menjadi universitas, sudah terlaksana dengan baik. Siapa yang membangun namanya tak boleh sebut, nanti ditangkap Bawaslu. Kalau tuan menyisir rambut, hati-hati kena daun benalu. Nama tak boleh disebut, nanti kena tangkap Bawaslu. Tapi jamaah yang ke masjid ini dah tahu dah semua. Ini Masjid Islamik Rokan Hulu Pasir Pangarayan. Kalau punya kekuasaan, maka manfaatkanlah untuk membangun masjid. Masjid dan lembaga pendidikan formal. Masjid An-Nur sangat bisa TK Quran, SD Quran, SMP Quran, SMA Quran, universitas berbasis Al-Quran. Kalau kita mau baik ke depan, inilah muhasabah akhir tahun kita. Muhasabah akhir tahun kita mau An-Nur ini lebih baik ke depan. Amin. Saya tak pandai muhasabah yang ya Allah begitu banyak. Itu tak pandai saya. Nanti panggil ada ustadz khusus. Ada ustadz khusus gitu. Saya dulu pernah diminta menggantikan Ustadz Mustafa Umar. Saya bilang, saya tak pandai buat jamaah ini menangis Pak Ustadz. Kata dia, buat aja lah. Pas saya muhasabah udah 5 menit, tak ada yang menangis. Mak, gawat ini. Lama-lama saking sedihnya saya tak ada orang yang menangis, lama-lama menangis saya. Iya, menangis juga akhirnya. Itulah awal. Jadi nanti memang ada ustadz spesialis yang menangis, itu nanti untuk malam tahun baru. Itu lanjut. Kalau muhasabah kita ini sekarang, muhasabah bagaimana An-Nur ini lebih baik ke depan. Dulu, kalau pernah saya masuk ke An-Nur ini, berserak ember di bawah, menampung putus, air tak putus dari atas. Sekarang Masya Allah, tabarakallah. Lanjut.
Kota dibangun oleh ormas. Kota dibangun oleh ormas. Ormas maksudnya orang masjid. Nah, nanti adik-adik buat baju kaos ormas, di bawah orang masjid. Nah, ini kota. Saya udah sampai ke situ. Nama yang mendirikan kota itu namanya Habib Abdurrahman Al-Gadri. Dibuatnya lah istana di tepi sungai Kapuas, namanya Istana Al-Gadriyah. Itu saya waktu acara tabligh akbar di Istana Al-Gadriyah. Lalu kemudian dibangunnya masjid, bangun istana 1771, bangun masjid 1772. Peradaban dibangun dari masjid. Silakan punya istana, tapi masjid jangan lupa, karena kota-kota di Indonesia ini sebagian besar dari masjid. Ini salah satu contoh model. Lanjut. Riau mirip. Sungai Kapuas, kalau di sini Sungai Siak. Namanya Sultan Abdul Jalil Alamuddin Shah. Kita diajarkan tali bapilin tigo. Pilin yang pertama pemerintah, pilin yang kedua adat, pilin yang ketiga agama. Pemerintahnya dibangun istana bukit, adatnya balai payung sekaki, agamanya 1762 Masjid Alam namanya. Lalu kemudian Masjid Alam itu berubah nama menjadi Masjid Raya. Raya dalam bahasa Melayu artinya besar, masjid besar. Sekarang orang tahu masjid apa? Masjid Pasar Bawah. Nah, itulah yang rindu masjid itu. Saya masih sempat dulu masjid lama tuh yang tiangnya tebal macam bangunan Belanda. Nah, itu adalah masjid kebanggaan kita karena ini sejarah. Bawalah anak-anak kita ke situ, berziarah ke makam sultan, tunjukkan inilah cikal bakal kota Pekanbaru. Barulah pada tahun 1784 berkumpul 4 datuk beserta sultan menetapkan kota Pekanbaru. Dari tahun itulah dihitung asal kota Pekanbaru. Kota Pekanbaru pertamanya berasal dari masjid. Maka kalau ada orang Pekanbaru tak ke masjid, itu berarti bukan orang. Tak ada saya nyebut gitu. Kau dari mana? Pekanbaru. Pekanbaru itu awalnya apa? Pekan lah, masjid dulu, baru pekan. Keluar dari masjid, belanja ke pekan. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Lanjut. Bagi yang rindu Masjid An-Nur zaman dulu, nah itu sebelah kiri. Masjid Agung An-Nur, Masjid Agung dulu namanya. Tahun 1963 dibangun. Kemudian diresmikan oleh Gubernur Arifin Ahmad. Tahun 2000 direnovasi, diperluas 4 kali lipat. Sehingga luasnya menjadi 12,6 hektar. Oleh Pak Gubernur Saleh Jasid. Dulu di depan ingat saya ada jalan. Habis jalan itu ada stadion sebelah kiri, dan sebelah kanan ada kolam renang. Sekarang seluas mata memandang. Selama masih ada jabatan, ada kekuasaan, pakai untuk rumah Allah. Takbir. Saya tak tahu. Saya lama cerita dengan Pak Saleh, tak pernah ada cerita itu. Ini dapat saya di Google. Sekali pun tak pernah dia cerita, tak pernah dia bercakap itu Pak Ustadz, kalau bukan karena aku tak masuk Ustadz, tak pernah. Saya aja mancing-mancing sedikit, nggak ada kata dia. Lanjut. Ini coba terus tuh, udah terus lewatkan. Kenapa itu? Astagfirullah. Ini bukan salah, ini salah tim media ini. Itu tak ada di situ. Udah saya pesan tadi itu saya pesan itu jangan nampakkan, karena Pak Kajati ada di sini. Gitu. Tapi video ini bisa diedit. Masjid, fokus ke sini. Masjid Raya An-Nur masuk nominator penghargaan Ad-Da'i Award 2023. Alhamdulillah. Dalam kategori apa? Masjid dengan kajian rutin berkualitas.
Setelah mereka hitung seluruh masjid dari Sabang sampai Papua, masjid kota kita inilah yang paling berkualitas pengajiannya. Sayangnya baru subuh inilah kita tahu, karena kita pun tak pernah datang. Nanti ditanya orang, hebat masjid kalian Pekanbaru. Bapak dari mana? Saya dari Pekanbaru. Itu Masjid An-Nur itu Pak, ada khatam Sahih Bukhari, ada kitab Adabul Mufrad, ada kitab Sunan Tirmidzi, ada kitab Bidayatul Hidayah. Iya, dia pula yang bertanya. Masjid An-Nur nih, saya ditanya orang, tahu Ustaz Masjid An-Nur Pekanbaru? Saya penceramah di situ. Lanjut. Tuh ulama-ulama internasional yang sudah didatangkan ke An-Nur. Dr. Hisham Kamil dari Mesir, Profesor Muhammad Salim Abu Asi, guru besar Al-Azhar, Dr. Abdul Mun'im, ahli hadis, kitab-kitab hadis, kitab-kitab zikir, tarikat Saziliyah di kepala dia semua, didatangkan kemari. Syekh Mustafa Abdul Nabi didatangkan kemari. Dr. Yasir Salim Syuhairi hadir kemari. Syekh Nuruddin Marbu Al-Makki datang. Syekh Ali Zainal Abidin Habib datang. Masjid ini level-level internasional yang hadir di sini. Maka insya Allah ke depan kita membanggakan dan insya Allah akan terus berkelanjutan insya Allah. Amin ya Rabbal. Adapun Ustadz nasional, udah tak terhitung lagi banyaknya. Tengoklah, Masya Allah. Saya dibuat orang ini pula Ustadz nasional. Padahal saya ini Ustadz internasional. Lanjut. Tak apa-apa. Itu daftar pengajian rutin. Mari kita tengok ya, Bapak Ibu. 6 kitab hadis paling tinggi: Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Ibni Abi Daud, Sunan Nasai, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibn Majah. Yang dibaca di masjid ini Sahih Bukhari. Sahih Bukhari setiap hari Kamis malam Jumat. Itu dewan ulama-ulama besar yang hebat-hebat. Adabul Mufrad Imam Bukhari, kitab Aqidah Jala'ul Afham, Syarah Aqidatil Awam. Membaca kitab tabligh akbar sekali-sekali, tapi mengaji, baca kitab, bawa anak, suami, istri, menantu, kawan, sahabat. Saya alhamdulillah Pak Ustadz sering ke An-Nur. Bawa siapa? Bawa pacar. Mana ada pacar? Ini pacaran syariah Pak Ustadz. Manggilnya aja ya akhi ya ukhti. Jangan, tak ada pacaran-pacaran. La talbisul haqqa bil batil. Jangan campurkan yang hak dengan yang batil. Lanjut. Inilah yang 12 hektar setengah, hampir 13. Sangat banyak yang bisa kita lakukan. Yang sebelah kanan itu yang produktif, yang menghasilkan duit. Yang sebelah kiri yang tak berduit. Yang kita bahas yang mana dulu? Yang duit tak duit. Yang berduit dulu ya. Pertama, klinik. Kita bisa buka klinik bersalin, klinik gigi, klinik kecantikan. Daripada orang pergi ke klinik kecantikan yang tak tentu arah, dokternya tidak amanah, maka disitulah kita ceramah. Jangan pakai suntik silikon, jangan pakai cukur bulu mata, jangan pakai. Solusinya di mana Pak Ustadz? Datanglah ke klinik kecantikan syariah Masjid An-Nur. Disitulah baru pengajian itu terasa. Bertahun-tahun kita mengaji, jangan pakai itu pakai lemak babi, jangan pakai ini tak betul. Kita larang, tapi kita tidak punya solusi. Tanah kita luas, bisa dibuat 4 lantai, 10 lantai. Tapi Pak Ustadz tak bisa orang naik tangga, pakai lift, pakai eskalator, bisa. Saya tidak mengatakan tanah kosong itu mau dibangun, enggak. Yang kosong tetap, yang pinggir-pinggir. Bangunan itu bisa ke atas, tak mesti ke samping. Yang sudah diperjuangkan lapang dulu tetap. Convention hall. Sekarang kalau orang Pekanbaru nikah di mana? Di hotel. Bum bam bum bam bum bam.
keluar, rupanya zuhur udah habis. Apa ini? Coba kalau dibuat di samping convention hall, buat 4 lantai, lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4, sekali nikah 4 pasang, hari Sabtu, hari Ahad, bisa. Barulah Ustadz berceramah, kalau kalian mau pernikahannya syar'i, jilbabnya islami, pakaiannya islami, menikahlah di convention hall An-Nur. Duit masuk ke dalam, sehingga tidak lagi mengharapkan dana hibah. Saya memang tak ke An-Nur, tapi cerita menyakitkan dari An-Nur sampai ke telinga saya tentang gaji karyawan tak turun, dana tak bisa turun, judul lagunya ya dana, ya dana. Kita mesti berpikir bagaimana duit masuk untuk An-Nur. Ada dana dari provinsi, alhamdulillah. Tak ada dana, kita punya pemasukan melalui klinik, melalui convention hall. Tempatnya tak boleh dimiliki, disewakan. Tanahnya tanah itulah wakaf produktif itu. Sekarang kalau udah cerita tanah wakaf, tanah apa? Kuburan. Ustadz, cemana rasa Ustadz sejak pakai jaket GSSB ini? Yang jelas percaya diri, terasa lebih gemuk kita. Yang kedua panas. 3, gerai UMKM. Gerai UMKM sekarang orang di mana letakkannya? Potong sekian. Dibuat pelatihan. Pelatihan membuat kacang pukul. Pelatihan membuat bolu kemojo. Semua jamaah yang punya keahlian datang. Ini yang tak punya keahlian, ini yang punya keahlian, dipertemukan oleh ustadz dalam pengajian. Itulah yang maksud berjamaah itu. Ini mengaji, habis ngaji la salam wala kalam, pulang, kenal tidak, apa tidak. Orang kalau hanya sekedar mengaji, baik semua, malaikat semua. Kalau mau tahu dia malaikat atau hantu, pas cerita duit. Pas cerita duit itulah baru tahu kita bahwa ini orang atau setan. Di sinilah dia teruji nanti di gerai UMKM. Anda punya produk, silakan letakkan di gerai UMKM An-Nur, potong sekian persen, masuknya ke An-Nur untuk biaya operasional, untuk listrik, untuk mendatangkan para alim ulama, untuk pelatihan, untuk pengajian mu'alaf yang baru masuk Islam, dicampakkan oleh keluarganya. Kita jangan mensyahadatkan orang di sini. Habis mensyahadatkan kasih sarung. Memang sarung bisa dikunyah. Dia mau kerja kemana? Orang tuanya udah benci, diusir dari perusahaan. Kita buat pelatihan kuliner, jualannya di sini. Melalui apa? Gerai UMKM, hotel syariah. Abang sedang di mana, Bang? Kata istrinya menelpon dari Bandung, dari Makassar, dari Papua. Abang sedang di Bumi Lancang Kuning, Dek. Tinggalnya di hotel mana? Hotel Syariah An-Nur. Tenang istrinya. Habis menelpon tuh baru dia keluar. Ustadz kalau bercerita pengajian, udkhulu fis silmi kafah, masuklah ke dalam Islam secara kafah. Hotelnya mana Pak Ustadz? Kalau saya ditanya, udah aku sampaikan. Aku udah lepas sudah. Udah aku sampaikan. Insya Allah inilah muhasabah akhir tahun kita ke depan. Radio. Berapa orang yang mendengarkan pengajian? Mana radio kita? Radio TV. Bahannya mana? Bahan pengajian dari An-Nur. Bukan begiga lagi, bertera-tera. Minta sama Ustaz Al-Nob. Yang direkam oleh YTWU, yang direkam oleh An-Nur, kita tinggal buat radio TV An-Nur. Pemancar semua pakai. Lalu kemudian yang mau iklan gula merah, iklan susu bubuk, iklan lempuk durian, masukkan duit iklannya masuk ke masjid. Balai pelatihan kerja, pelatihan narkoba, penanggalangan kasus narkoba, pelatihan. Buat pelatihan silakan ke masjid. Pelatihan di hotel tak sembayang. Pelatihan di masjid, suara mikrofon masuk. Hayya 'alas shalah,
mohon maaf semua peserta tutup, kita sholat. Klinik, mohon maaf sebentar, baru aja dipotong jahitnya, nanti kita sholat dulu. Tidak juga begitu, jangan begitu memahaminya, takut loh orang nanti. Itu yang sebelah kiri preschool. Tadi katanya Pak Ustadz yang sebelah kanan itu tak ada duitnya. Justru preschool itulah yang paling banyak duitnya. Preschool, TK, SD, SMP, SMA, universitas. Mana yang paling hebat? Universitas. Itulah yang paling tak ada duitnya. Yang paling banyak duitnya preschool. Berapa banyak orang di Pekanbaru ini yang bapaknya bekerja, ibunya bekerja. Berangkat dia pagi, dititipkannya anaknya. Pulang dia sore, dia jemput balik. Duitnya masuk kemana? Ke An-Nur. Anaknya dapat barokah bacaan Quran. Didoakan oleh para ulama-ulama. Anaknya jadi anak soleh. Kalau kita mau baik ke depan. SD, SMP, SMA, universitas, Basnas, An-Nur. Supaya dia satu atap, satu lokasi, satu kantor. Pak Ustadz, saya ini susah Pak Ustadz. Aku tak ada duit nolong kau. Kau bisa buat apa? Aku bisa buat pulut kuning Pak Ustadz. Berapa satu hari? Bisa 100 bungkus Pak Ustadz. Modal. Pak Basnas, kasih ini modal. Kasih ini modal, ini fakir miskin. Kita survei. Kasih modal, makin. Keuntungan nanti kalau kau mau bersedekah balik. Jadi duitnya berputar di An-Nur. PWI, Badan Wakaf. Minjam duit Pak Ustadz. Kata Ustadz Somad, minjam duit haram. Riba. Kemana Pak Ustadz? BRK, Bank Riau Kepri Syariah. BRK itu singkatan dari barokah. Bank Riau Kepri Syariah. Jangan mengaku orang Riau kalau menabung masih konvensional. Kalau memang betul orang Islam, orang Riau, balik dari sini langsung tarik semua yang dari konvensional, masukkan ke BRK. Setuju? Dari bunyinya tak yakin saya setuju. Triple T, tahsin, tahfiz, tadabbur. Sekarang pengajian kantor dinas, kantor Pak OJK, kantor Pak Kajati, kantor pengadilan. Setiap Jumat pagi pasti ada pengajian. Apa isi pengajiannya? Saya bukan mengecilkan, melecehkan ustadz guru kita, itu sahabat saya semua. Saya mau kita jangan sampai mengaji hebat, tapi pas baca Quran tak berbunyi. Maka yang pertama tahsin. Anda ingin mendapatkan guru tahsin di kantor-kantor Anda, perbaiki kualitas bacaan Quran dan sholat Anda, panggillah guru tahsin yang sudah dilatih di An-Nur. Dilatih di sini, TOT namanya, Training for Trainer. Dikirim ke kantor-kantor, camat-camat, lurah-lurah, bupati-bupati, 12 kabupaten kota, kirim, berkualitas. Tahfiz, yang tahsinnya udah bagus, hafalannya bukan main senang kita tadi di belakang imam. Masya Allah, apa rasanya Pak Ustadz di belakang imam itu? Yang pertama senang, yang kedua khawatir. Apa khawatirnya? Kalau sampailah macet imam nih mak. Yang ketiga tadabbur. Tahsin udah bagus, tahfiz sudah bagus, tapi tak paham. Tadabbur, Triple T, kerjasama antara kantor dinas, kerjasama antara Kapolda, kerjasama antara Kajati, kerjasama antara Pak Kadis, Pak Kabak, datang ke An-Nur, minta kirim guru, alumni UIN, ustadz yang sudah dilatih, datang. 40 tatap muka tahsin, 40 tatap muka tahfiz, 40 tatap muka tadabbur. 3 tahun. Itu 40 tatap muka itu pengajian setahun. Kenapa setahun? Potong Ramadan, potong libur, potong banjir, potong asap.